Kitab suci Al-Quran sudah mengabarkan kisah-kisah para nabi dan kaumnya, termasuk kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah tersebut diangkat di dalam Al-Quran tiada lain untuk memberi pelajaran tentang perilaku umat-umat terdahulu. Kisah-kisah ini pun bukan hanya kisah kosong atau tanpa ada bukti sejarah. Sejumlah penelitian telah berhasil menemukan bukti-bukti peninggalan sejarah dan tempat-tempat yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut. Berikut 5 di antaranya. Kereta Fir'aun di Laut Merah. Dalam kisahnya dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah dan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tongkatnya Nabi Musa mampu membelah lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998, seorang arkeolog bernama Ron White mengklaim telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah, yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, White bersama beberapa tim peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Selain itu, ditemukan juga poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang, dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kitab Injil Barnabas. Pada tahun 2012 lalu, dunia dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh Turki. Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1500 tahun tersebut memakai bahasa Aramik, yaitu bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Barnabas sendiri adalah murid pertama dari Nabi Isa alaihi salam yang membuat heboh. Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Nabi Isa di bumi. Kitab Injil yang tersimpan di Turki tersebut ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercaya digunakan sehari-hari oleh Nabi Isa alaihi salam. Kitab yang masih menjadi perdebatan tersebut kini disimpan di Justice Palace, Ankara, Turki dengan pengawalan ketat. Pihak Iran lewat Basid Press menyatakan bahwa apa yang tertulis di kitab asli Barnabas tersebut adalah bukti tentang kebenaran Islam. Namun hal tersebut ditanggapi sinis oleh beberapa pihak. Kapal Nabi Nuh alaihi salam. Pada tahun 2010 lalu, kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah Arks Ministries International mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Ararat, Turki bagian timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Setelah diteliti, ternyata spesimen yang mereka ambil tersebut telah berusia 4.800 tahun. Para peneliti ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Tabut Perjanjian, The Ark of Covenant, dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Sampai saat ini, benda bersejarah sekaligus misterius ini tetap menjadi tujuan dari setiap arkeolog modern dalam petualangannya. Tabut Perjanjian ini berisi 10 perintah yang ditulis di atas lempengan batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam di Gunung Sinai. 10 perintah Allah tersebut merupakan dasar perjanjian Allah dengan anak-anak Israel yang terukir pada 2 loh batu yang mengandung titah Tuhan bagi Bani Israel. Menurut literatur Ibrani, tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel, terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Pada tahun 1982, Ron White mengaku pernah menemukan tabut perjanjian tersebut di Gua Yeremia, Israel. Arkeolog tersebut mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut tersebut dan mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. Istana Nabi Daud alaihi salam. Arkeolog asal Hebrew University, Yerusalem,
mengklaim bahwa dirinya telah menemukan dua bangunan besar yang pernah ditinggali oleh raja. Bangunan tersebut merupakan istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Penemuan tersebut melalui proses yang sangat panjang. Hampir setahun lamanya, arkeolog tersebut menggali sebuah situs yang diyakini sebagai benteng kota Yudea di Sarayin, yaitu sebuah tempat di mana Nabi Daud alaihi salam mengalahkan prajurit tangguh Raja Goliat. Dan akhirnya Nabi Daud alaihi salam pun mengalahkannya hanya dengan sebuah ketapel. Sayangnya, penemuan istana tersebut masih mengundang perdebatan di kalangan peneliti lainnya. Bagi kalangan yang skeptis, mereka menyatakan bahwa situs tersebut bisa saja merupakan peninggalan kerajaan lain yang kebetulan dibangun di daerah tersebut.